Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Sapitri, NIM 22 2020 037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wasiat, hibah, dan wakaf. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu wasiat, yang kedua hibah, yang ketiga wakaf, dan yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama, wasiat. Wasiat ialah menyampaikan sesuatu. Adapun menurut istilah syarah, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang berwasiat itu mati atau meninggal dunia. Yang B, dasar-dasar hukum wasiat. Hukum wasiat berdasarkan ijma ialah sunat muakkad. Menurut Zainuddin Abdul Aziz, jika sedekah dilakukan waktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan. Diterangkan bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat. Yang C itu rukun wasiat. Rukun wasiat ada 3. Yang pertama, adanya orang yang memberi wasiat. Orang yang berwasiat hendaknya mempunyai kesanggupan melepaskan hartanya kepada orang lain, balik berakal. Yang kedua, adanya orang yang diberi wasiat. Selain wasiat, orang yang menerima wasiat juga memiliki syarat. Di antaranya, ia bukan merupakan ahli waris orang yang berwasiat. Yang kedua, orang yang menerima wasiat itu orang tertentu, maksudnya orang yang mempunyai arti yang sebenarnya pada waktu yang diwasiatkan. Yang ketiga, orang yang menerima wasiat tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya, kecuali pembunuhan itu dibenarkan oleh ajaran Islam. Yang ketiga, adanya barang yang akan diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan telah ada setelah orang yang berwasiat meninggal dunia dan telah dapat diahli milikan kepada orang yang menerima wasiat sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Yang kedua, yang diwasiatkan haruslah harta yang suci, bisa dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya. Dan yang ketiga, itu jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimilikinya. D. Kadar harap yang boleh diwasiatkan. Wasiat yang diperbolehkan ialah 1/3, bahkan kurang dari 1/3 itu lebih utama. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. B. Hibah. Hibah ialah memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan. Dan menurut syarah, hibah ialah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa adanya imbalan. Yang B, dasar-dasar hukum hibah. Islam mensyariatkan hibah karena itu akan menegakkan kecintaan antara sesama manusia. Dan C, itu rukun hibah. Rukun hibah itu yang pertama adanya penghibah, yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Yang kedua, itu adanya orang yang menerima hibah. Yang ketiga, adanya barang yang dihibahkan yang terdiri dari segala macam barang, baik yang bergerak ataupun tidak. Yang C, itu wakaf. Wakaf ialah menahan. Menurut istilah berarti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah. Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf ialah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan pemilikan asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang B, itu dasar-dasar hukum wakaf. Hukum wakaf sama dengan amal jariyah, sesuai dengan jenis amalnya, maka berwakaf bukan sekedar bersedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Yang C, itu rukun wakaf. Rukun wakaf yang pertama itu adanya orang yang berwakaf.
Yang dimaksud dengan wakaf adalah pemilik harta benda yang melakukan perbuatan menyerahkan harta bendanya menurut para pakar hukum Islam. Suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakaf mempunyai kecakapan untuk melakukan, yakni melepas hak milik dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua itu ada benda yang diwakafkan. Agar harta benda yang diwakafkan itu sah, maka harta benda tersebut harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama mutakawin, yakni harta pribadi milik si wakaf secara sah dan halal, benda bergerak ataupun tidak bergerak. Yang ketiga ada penerima wakaf. Yang keempat adalah lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf. Yang kelima, orang yang berwakaf haruslah berakal, tidak mubazir, balik. Yang keenam, itu benda yang diwakafkan haruslah tidak mudah rusak, kepunyaan orang yang berwakaf, tidak haram ataupun najis. Yang ketujuh, tata cara pelaksanaan wakaf. Secara rinci Islam telah membicarakan tentang tata cara, bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta atau KUA kecamatan. Dan ada beberapa hal yang harus disiapkan seperti sertifikat hak milik, surat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, dan izin dari kepala daerah. Dan ke-8 itu akibat perwakafan. Menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bahwa wakaf yang telah dilaksanakan sihat, maka sudah resmi berpindahan hak dari perwakafan kepada penerima wakaf. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya ialah wasiat adalah pemberian secara penuh kesadaran akan haknya terhadap harta miliknya yang akan diperoleh orang yang menerimanya setelah terjadinya kematian si pemberi wasiat. Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan atau ijma ialah sunnah muakkad. Sementara dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam yakni Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106 berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapat dipahami bahwa harta yang boleh diwasiatkan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan, untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris. Sekian penjelasan mengenai wasiat, hibah, dan wakaf. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.